Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang. Pertama, Babli Royana Safri sebagai pemateri pertama dan Nova Dwi Oktaviana sebagai pemateri kedua dan Nurul Kamalia sebagai pemateri ketiga. Dan di sini kami sebagai kelompok 9 akan mempresentasikan tentang belajar bahasa Inggris pada anak usia dini yang diampu oleh Bunda Nina Khayatul Firdina, MPD. Pentingnya bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris itu sangat penting, terutama dalam hal pendidikan. Selain itu, melalui bahasa Inggris kita bisa memperkenalkan keanekaragaman budaya dan bahasa bangsa ini kepada mereka yang tentu ingin mengetahui tentang bangsa ini. Sangat dibutuhkannya bahasa Inggris dalam kancah nasional maupun internasional. Bahasa Inggris adalah bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Bahasa ini merupakan bahasa ibu untuk lebih dari 400 juta orang di seluruh dunia. Setiap hari, jutaan orang menggunakan bahasa Inggris di tempat kerja maupun di kehidupan sosial. Begitu pula saat orang-orang dari bangsa yang berbeda saling bertemu. Bahasa Inggris adalah salah satu-satunya bahasa penghubung yang digunakan oleh mereka. Jika kamu masih duduk di bangku sekolah maupun kuliah, maka kamu mempunyai kesempatan untuk mempelajari dan menguasai bahasa Inggris. Jika kamu sudah lulus dari sekolah maupun perguruan tinggi, kamu seharusnya sudah siap memasuki dunia kerja dengan skill bahasa Inggris yang dibutuhkan oleh tempat kamu bekerja. Baik, saya Nova Dwi Oktaviana akan menjelaskan tentang manfaat belajar bahasa Inggris di PAUD. Pertama, anak-anak memiliki masa belajar cemerlang yang disebut Golden Age, usia 6-12 tahun, yang memungkinkannya belajar bahasa dengan cepat. Otak mereka masih elastis sehingga bisa menyerap materi pelajaran dengan mudah. Apalagi jika materi tersebut berkaitan dengan bahasa yang digunakan sebagai sarana komunikasi. Kedua, anak yang menguasai bahasa Inggris dinilai memiliki skill lebih yang memudahkannya menjalani masa sekolah yang menyenangkan. Ini karena skill bahasa Inggris juga diperhitungkan bahkan sejak di tingkat SD. Lomba-lomba berbahasa Inggris juga banyak digelar dan anak-anak yang memenangkannya biasanya mempunyai nilai lebih di mata guru dan teman-temannya. Ketiga, gerbang pengetahuan semakin terbuka lebar. Seperti diketahui, bahasa Inggris merupakan bahasa pengetahuan, bahasa pengantar keilmuan terkini, baik secara online maupun offline. Dengan berbekal penguasaan bahasa Inggris, semua anak dapat mengakses lebih banyak informasi dan pengetahuan dari luar negeri yang memudahkannya lebih update pada perkembangan keilmuan terbaru. Imbasnya adalah nilai yang semakin tinggi dan daya analisis yang lebih hebat dibanding teman-temannya. Keempat, belajar bahasa Inggris sejak dini akan mempersiapkannya untuk lebih matang menghadapi masa depan. Bahasa Inggris adalah bahasa global yang digunakan oleh hampir sebagian besar penduduk dunia, hampir sebagian profesi, hampir sebagian situasi. Bahasa Inggris adalah bahasa komunikasi, bahasa pengetahuan, dan bahasa bisnis. Jika si anak ingin melanjutkan pendidikan di luar negeri, penguasaan bahasa Inggris semenjak dini tentulah akan sangat menguntungkan. Jika ingin berkarir, bahasa Inggris juga sangat diperhitungkan di dunia kerja. Bahkan di kampung Inggris Pari, Kediri juga memudahkannya Anda mempelajari bahasa Inggris. Bahasa Inggris memudahkan seorang anak untuk bersaing di segala bidang dan dengan bekal mental yang kuat. Siapa berhasil menguasainya, ia sudah memegang tiket kesuksesan yang arahnya akan berjalan sesuai dengan kemauan dan tekadnya untuk sukses. Bahasa Inggris adalah pintu sekaligus kunci yang akan membawa penghuninya melayang ke angkasa.
Begitu banyak keuntungan belajar bahasa Inggris yang tentu saja akan lebih mudah jika dikuasai semenjak dini. Untuk itu, kita sebagai pendidik harus mampu mengenalkan bahasa Inggris ini kepada anak. Minimal berikan dia kosakata yang sederhana. Dia paling sensitif dalam aspek bahasa pada anak adalah di umur 2-7 tahun. Segala macam aspek berbahasa harus diperkenalkan kepada anak sebelum masa sensitif itu habis. Sekian dari saya lanjutkan ke pemateri ketiga. Baik, saya akan melanjutkan materi, yaitu tentang faktor keberhasilan anak belajar bahasa Inggris di PAUD. Yang pertama, metode dan perangkat pengajaran. Metode dan perangkat pengajaran ini tentunya setiap guru atau setiap orang tua akan mempunyai metode atau perangkat pengajaran tentang anak-anaknya, tentang anak-anak usia dini. Dan yang kedua, tipe kegiatan belajar yang digunakan anak. Tipe kegiatan belajar yang digunakan anak salah satunya dengan menggunakan lagu atau bernyanyi berbahasa Inggris supaya anak bisa lekas paham, lekas mengerti kalau dinyanyikan. Yang ketiga, kepekaan terhadap tata bahasa. Kepekaan artinya kepekaan terhadap bahasa ini anak akan lekas peka terhadap kata atau bahasa yang bergunakan bahasa Inggris seperti itu. Dan yang keempat, kemampuan menghafal. Anak akan menghafal bahasa Inggris meskipun dalam sehari 5 kata atau 3 kata. Asalkan itu rutin tiap hari, insya Allah anak itu akan bisa berbahasa Inggris. Dan yang terakhir itu kemampuan mempelajari bahasa secara induktif. Kemampuan secara induktif itu anak harus lebih tahu yang gampang-gampang dulu, baru nanti ke yang lebih susah. Ya, seperti itu. Selanjutnya, tipe belajar anak. Yang pertama, kegiatan belajar mengenal tanda-tanda atau signal learning. Kegiatan belajar dilakukan dengan merespon tanda-tanda atau simbol yang dimanipulasi dalam situasi pembelajaran. Dan yang kedua, kegiatan belajar melalui stimulus dan respon atau stimulus respon learning. Yang ketiga, kegiatan belajar melalui rangkaian. Kegiatan belajar ini dilakukan anak dengan menyusun hubungan antara dua stimulus atau lebih dengan berbagai respon yang berhubungan dengan stimulus tersebut. Dan yang keempat, kegiatan belajar melalui asosiasi lisan atau verbal association learning. Tipe kegiatan ini berkaitan dengan upaya peserta didik dalam menghubungkan respon atau jawaban lisan terhadap stimulus yang disampaikan secara lisan. Dan yang terakhir, yang kelima, kegiatan belajar dengan perbedaan berganda atau multiple discrimination learning. Kegiatan belajar ini berhubungan dengan kegiatan anak dalam membedakan respon yang digunakan terhadap stimulus yang bersamaan namun saling berhubungan. Sekian dari kelompok kami, kelompok 9. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
hanya batasan kami sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.